GG, ketemu lagi di Short Channel Aida. Terima kasih Anda telah setia bersama kami. Sebelum menonton demi kemajuan channel kita, kami harap Anda untuk like dan subscribe dulu. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasi agar Anda tidak ketinggalan berita dari kami. Kami akan hadir untuk Anda dengan berita sejarah, budaya dan sosial kemasyarakatan. Saat ini kami akan menayangkan berita dengan judul Suku Pesisir di Pantai Barat Sumatera Utara. Suku pesisir adalah orang Minangkabau yang mendiami daerah Sibolga, Natal, Sorkam dan Barus. Mereka melakukan akulturasi budaya dan bahasa dengan etnis Batak, Nias, Aceh. Mereka berimigrasi ke Tapanuli sekitar abad 14. Sejarah terbentuknya suku pesisir tidak jauh berbeda dengan sejarah anak Jeme di Aceh. Penduduk negeri 9 di Malaysia dan diaspora dari perantau Minang semenjak berpuluh tahun yang lampau. Pesisir atau Pasisia adalah wilayah yang berada di pinggir lautan. Penamaan etnis pesisir juga sebagai pembedaan etnis yang mendiami Tapanuli, yakni antara etnis yang mendiami pinggir pantai dan etnis yang mendiami daerah pedalaman Batak. Jadi kedua etnis ini sangat berbeda. Etnis pesisir berasal dari Sumatera Utara. Sementara etnis Batak adalah penduduk asli Sumatera Utara. Pada abad ke-14 dimulailah imigrasi masyarakat Minangkabau ke Tapanuli Tengah. Dengan tujuan menjadikan Baru sebagai pelabuhan dagang Pagaruyung bersama dengan Tiku dan Pariaman. Dan menjadikan ketiga pelabuhan tersebut sebagai tempat keluar masuk barang dari Pulau Sumatera. Kedatangan suku pesisir juga mendatangkan konsekuensi lain, yaitu tersingkir yang para pedagang Tamil yang selama ini menguasai kota Barus. Gelombang berikutnya ialah rombongan yang dipimpin oleh Sultan Ibrahim Syah yang berasal dari pesisir selatan. Rombongan ini kemudian mendirikan Kesultanan Barus yang menjadi salah satu satelit dari Kerajaan Pagaruyung. Kedatangan orang Minangkabau berikutnya. Setelah terbentuk Residen Tapanuli dengan ibu kota Sibolga, orang Belanda banyak menjadikan orang pesisir sebagai tenaga pengajar, pegawai pemerintah dan memegang jabatan penting lainnya. Sejak pertengahan abad ke-19, masyarakat dari pedalaman Toba dan Mandailing mulai banyak bermukim di Barus, Sorkam, dan Sibolga. Mereka berasimilasi dengan masyarakat Minangkabau dan membentuk kelompok masyarakat pesisir. Penyebaran penduduk pesisir ini sampai Tapanuli Tengah, Mandailing, Natal, Barus dan Medan. Bahasa yang digunakan oleh kelompok masyarakat pesisir merupakan salah satu dialek dari bahasa Minangkabau yang juga digunakan di Pariaman. Selain itu terdapat pula beberapa kosakata yang diambil dari bahasa Batak dan bahasa Melayu. Percampuran bahasa ini dikenal dengan bahasa pesisir yang menjadi bahasa pergaulan sehari-hari di pesisir barat Tapanuli, atau lebih familiar dengan bahasa Beko-Beko. Sebagai wilayah rantau Minangkabau, etnis pesisir masih memakai adat Minangkabau. Mereka cuma tidak memakai sistem garis keturunan matrilineal saja, tapi mereka masih mempunyai penghulu, mamak, bundo kanduang, dan panggilan uda, ajo dan uni. Seni pertunjukan etnis pesisir antara lain kesenian sikambang, tari senyum Minang Manis, bagala duo baleh, dan randai. Dalam adat pernikahan, orang pesisir biasa melakukan prosesi malam bainai dan manjapuk yang juga banyak dijumpai di rantau Minangkabau lainnya. Untuk seorang bangsawan pada masyarakat pesisir, masih diberikan gelar sultan dan marah di belakang namanya. Suku pesisir tetap teguh memegang budaya Minangkabau, walau ada juga yang ditinggalkan. Tapi etnis pesisir juga menghargai budaya setempat. Suku pesisir pun menempatkan marga di belakang namanya. Marga yang paling dominan di suku pesisir adalah marga Tanjung. Marga ini bisa dilihat dari nama berapa tokoh nasional, seperti Faisal Tanjung, Akbar Tanjung, Khairul Tanjung. Demikianlah uraian pendek tentang etnis pesisir ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di acara yang lain, tapi di channel yang sama.